Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kita lanjutkan membahas tentang hukum seputar puasa. Terakhir sampai di mana, Pak? Nah. Kemudian hafizallahu rahimanillah, ma yubtilu siyam wa yujibul qada wal kafarah. Sesuatu yang membatalkan puasa dan pelakunya wajib mengqadha serta membayar kafarah. Wa huwa al-jima'u la ghairuhu. Hanya ada satu, yaitu berjima di siang hari di bulan Ramadan. Wadaliluhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idh jaa rajulun. Tatkala kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah halaktu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku celaka. Qala malak. Kata Nabi, apa yang terjadi padamu? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Ia berkata, aku mengumpuli istriku sedangkan aku dalam kondisi puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan ta'tikuha. Apakah kamu mendapati ada budak yang bisa engkau membebaskannya? Qala la. Kata lelaki ini, tidak ada. Qala fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain. Kata Nabi, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Kata lelaki ini, tidak. Qala alaihi salatu wasallam fal tajidu it'ama sittina miskinan. Apa kamu memiliki makanan yang bisa diberikan kepada 60 orang miskin? Qala. Kata lelaki ini, tidak. Qala fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Fa bainama nahnu ala dzalik, tatkala kami dalam kondisi tenang seperti itu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamar. Maka didatangkanlah kepada Nabi satu gantang kurma. Qala aina sa'il. Ketika Nabi diberi satu gantang kurma ini, Nabi bertanya, mana tadi orang lelaki yang bertanya? Faqala ana. Kata lelaki itu, saya ya Rasulullah. Qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh hadza fatasaddaq bihi. Ambil ini, sedekahkan dengan ini kepada fakir miskin.
Faqala ar-rajulu, lelaki ini berkata, ana afqar minni ya Rasulullah. Apa ada orang yang lebih fakir dibandingkan aku wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina nabatayha yuridul harrataini ahlul baiti afqar min ahlil baiti. Demi Allah, enggak ada di kota Madinah ini orang yang lebih fakir dibandingkan keluargaku. Fadhahikan Nabi tertawa lihat orang ini. Hatta badati anyabu, sampai gigi taring beliau terlihat. Summa qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imhu ahlaka, ya sudah, berikan makanan ini kepada keluargamu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini, pertama, jika seseorang tidak mengetahui tentang perkara ilmu, maka dianjurkan bertanya kepada ahlinya. Di zaman Nabi, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kedua, hadis ini menunjukkan tentang kelemah lembutan Nabi menjawab pertanyaan, memberikan keringanan pada seseorang yang memang tidak sanggup melaksanakan. Ini bukti bahwa agama Allah ini penuh dengan toleransi. Ketiga, orang yang melakukan bukan karena dengan sengaja atau bukan karena orang melakukan sesuatu karena dia tidak mengetahui ilmunya, dia tidak dikenai dosa, tapi tetap membayar kafarah. Keempat, puasanya batal. Dan kafarah orang yang mengumpuli istri di siang hari itu mesti tertib, membebaskan budak. Kalau nggak ada, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, memberi makan 60 orang miskin. Nas ini menjelaskan bahwa berarti puasa seorang yang mengumpuli istrinya di siang hari di bulan Ramadan, puasanya batal dan dia terkena kewajiban membayar kafarah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa qad daba jumhur ahli ilmi ila anna jima'a as-shaim fi nahari Ramadan amidan mukhtaran bi an yaltaqil khitanani wa taghibul khasfah fi ahadis sabilaini al-qubul aw ad-dubur muharram muftirun yujabul qada wal kafara anzala aw lam yunzil. Beliau mengatakan jumhur ulama ahlul ilmu berpendapat orang yang berpuasa di siang hari mengumpuli istrinya, dia lakukan dengan sengaja, bukan karena dipaksakan oleh orang lain, walaupun bersentuh saja 2 khitannya sehingga bertemu dengan kehormatan si istrinya, maka hal itu membatalkan puasanya walaupun tidak mengeluarkan sesuatu darinya. Jadi tidak mesti harus keluar sesuatu. Abu Malik berkata, mustanidul jumhur fi ijabil qada'i alal mujami'i fi Ramadan wa ziyadah waradat fi ba'di turuqi hadzal hadis wa ya an-nabiy qala fi akhirih wa sum yawman makanahu. Kenapa harus qada? Karena dalam riwayat yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada tambahan dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni. Nabi mengatakan wasum yauman makanahu. Lalu hendaklah engkau berpuasa di hari yang lainnya. Berarti ini dikobok, bukan sekedar membayar kafarah. Memang sebagian para ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah taala, beliau menyebutkan ila anna 'alail kafarah faqad dunal qada. Orang ini membayar kafarah tapi tidak perlu mengqadha puasanya. Ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah taala.
wa hadha qawiyyun mutajun wa huwa muwafiqun lima taqaddama fi qada'i salawat wa huwa sayati fi qada'i siyam annahu la yusra'ul qada' liman taraka ibadah muaqqatahu. Pendapat Ibnu Hazm ini kuat karena orang yang memilih membatalkan puasa dengan sengaja karena jima, tidak ada dalil yang menyebutkan dia harus mengqada'nya. Dia wajib taubat, dia membayar kafarah. Karena mengqada' puasa di luar waktunya yang karena sengaja dia batalkan bukan udzur syar'i, itu sia-sia kata Ibnu Hazm. Jadi dia wajib taubat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhasil orang yang mengumpuli istrinya di siang hari batal puasanya. Istrinya juga batal. Timbul pertanyaan, hal tajibul kafarah 'alal mar'ati karrajul? Apakah si istri juga wajib membayar kafarah seperti suaminya membayar kafarah? Fi hadis Abi Hurairah al-mutaqaddam, pada hadis Abu Hurairah yang tadi kita bacakan, Rasulullah hanya memerintahkan membayar kafarah kepada siapa? Si lelaki. Beliau tidak menyebutkan perintah qada kepada istri. Maka dari situ para ulama berbeda pendapat. Walihada ikhtalafa al-ilmi fil mar'ati allati jama'a zawjuha. Wanita yang dikumpuli suaminya bayar kafarah atau tidak? Ini menjadi beberapa perkataan para ulama. Pendapat pertama mengatakan laisa al-mar'ati kafaratun mutlaqan. Wanita enggak perlu membayar kafarah. Ini mutlak. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Ahmad. Dan pendapat ini juga dipilih oleh ulama yang lainnya. Alasannya, an-nabiyya lam ya'muril mar'ah bi kafarat. Karena pada hadis itu Nabi tidak memerintahkan kepada istrinya untuk membayar kafarat. Lafaz dohirnya memerintahkan si lelaki tersebut. Alasan kedua, wa annahu haqqun ma ikhtassa bil jima'i fa ikhtassa bir rajuli kal mahri. Harta untuk membayar kafarat karena jima itu seperti harta yang diwajibkan untuk membayar mahar. Berarti buat laki-laki saja. Kan mahar itu kewajibannya buat laki-laki, bukan buat perempuan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan anna 'alal mar'atil kafarah karrajul. Istrinya juga harus bayar kafarah. Ini pendapat mayoritas para fuqaha. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan pendapat yang paling benar dari dua pendapatnya Imam Ahmad. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini menurut mereka demikian. Kenapa demikian? Li'anna hatta qatisam Ramadan bil jima, karena sama-sama batal puasanya. Sama-sama batal puasanya, maka sama-sama hukumnya terkena kewajiban membayar kafarat. Adapun di sana tidak disebutkan perintah Nabi kepada wanita. Kenapa? Fa'ada hikayatu halin la umuma la wa qad yumkinu an takuna al-mar'u muftiratun bi udrin min maradin aw safarin aw takunu mukrahatun aw nasiyatun li shaumi aw nahwi dzalik. Karena ini membawa kepada kemungkinan yang banyak. Mungkin istrinya lelaki tadi itu, istrinya sahabat Nabi yang datang tadi itu kepada Nabi, mungkin dia sedang sakit. Makanya nggak diperintah Nabi untuk membayar apa? Kafarat. Karena orang sakit nggak wajib puasa. Atau dia dipaksa. Orang dipaksa tidak dikenai hukum. Atau mungkin dia lupa bahwa dia puasa. Nah sebab itu sudah dia tidak dikenai hukum. Jadi sudah hukum muslimin rahimani warahmatullah itu masih membawa kepada kemungkinan yang banyak. Oleh karena itu, kalau seandainya dia memilih dan dia tahu bahwa dia puasa, dia harus bayar kafarah. Pendapat ketiga berkata, ayyu jaziyahuma kafaratun wahidah. Boleh salah satunya saja yang bayar kafarah. Ya. Boleh salah satunya saja membayar kafarah illa in kanatil kafarah bisyamin fa alaihima. Wa ada madhabul Auza'i. Imam Al-Auza'i mengatakan salah satu dari kafarahnya tidak ada masalah. Suaminya saja atau istrinya saja tidak ada masalah.
tapi beliau menganggap lebih hati-hati keduanya membayar kafarah. Kata penulis buku ini, pendapat jumhur ulama lebih kuat. Berarti laki-laki dan perempuan tadi dua-duanya membayar kafarah. Karena memang nasnya secara zahir menunjukkan bahwa wanitanya seharusnya bayar kafarah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Intinya hati-hati. Kalau di siang hari bulan Ramadan, jangan coba-coba mendekat kepada istri untuk perkara yang satu itu. Kalau tidak maka dia biar kafarat, istrinya pun membayar kafarat. Kemudian hal tajibul kafarah ala tertib. Apakah kafaratnya harus tertib? Ya, yang benar kafaratnya harus tertib. Bebaskan budak, kalau enggak ada baru apa ikhwan? Puasa. Kalau tidak ada kemudian baru memberi makan orang miskin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Timbul pertanyaan, hal tataqarrarul kafara bitaqarruri al-jima'. Kalau jima'nya berulang kali, apa kafaratnya dikalikan? Jawabannya iya. Man jama'a fi nahari Ramadan summa kafara summa wati'a fi yawmin akhar fali kafaratun ukhra. Seseorang menjimai istrinya di siang hari bulan Ramadan, kemudian di hari lainnya dia jima lagi, di hari lainnya jima lagi, dikalikan berapa kali dia melakukan itu. Man jama'a fi yawmi wahidin miraran falaysa alai man jama'a yawma man jama'a fi yawmin wahidin mararan falaysa alai illa kafaratun wahid. Tapi kalau dalam satu hari dia mengulang-ulang, itu cuma sekali saja kafarahnya. Berarti hitungan kafarahnya itu berganti hari. Hari kedua dia mengumpuli istrinya, hari ketiga mengumpuli, keempat mengumpuli, kelima mengumpuli, ke-10 mengumpuli, kalikan 5. Karena 5 kali dia mengumpulkan dalam 5 hari. Wallahu alam bisawab. 5 kali 2 bulan ya kawan. Berarti apa? Puasa hampir setahun. Na'udzubillahi min dzalik. Naam kadzalik. Kemudian umurun la tufsidus siyam. Hal-hal yang tidak merusak puasa, tapi di masyarakat kita dianggap itu merusak puasa, padahal tidak. Pertama, ayus bihayo masyami junuban. Di waktu subuh di bulan Ramadan dia masih junub. Ini boleh. Malamnya junub, bangun ketika sudah adzan subuh, ternyata dia belum mandi junub. Ini enggak dilarang. Yang enggak boleh dia melakukan junubnya setelah adzan, ini enggak boleh. Mungkin seorang laki mengumpuli istrinya jam 3 pagi, kemudian dia tertidur, kemudian dia bangun makan sahur, kemudian setelah itu dia dengar adzan, belum mandi junub. Ini enggak dilarang. Faman nama wa huwa shaim fahtalama lam yufsidu shamu. Bahkan barang siapa yang dia tertidur dalam kondisi puasa kemudian dia bermimpi, itu enggak membatalkan puasa. Bal yatimu ijma'an, sepakat para ulama dia harus melanjutkan puasanya. Ini kalau dia siang hari tidur lalu dia junub, itu enggak batal puasanya karena bermimpi ya. Tidak batal puasanya, dilanjutkan puasanya. Wa kadzalika man ajnaba lailan summa asbaha shaiman. Sama kalau dia malam harinya junub, bangun subuh dia belum mandi, tapi malamnya sudah niat puasa, fa shaumuhu sahihun. Puasanya itu benar, sah. Jadi ini memberikan faedah, tidak ada larangan seseorang berniat puasa dalam kondisi junub. Tidak seperti anggapan orang kalau junub enggak boleh niat puasa. Ini tidak ada dalilnya. Wala qada alai indal jumhur, tidak perlu mengqadha. Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasil wa yasum. Nabi pernah ketika bertemu dengan waktu subuh, beliau masih junub. Junub karena sebab malamnya mengumpuli istri. Beliau pun mandi padahal adzan sudah berkumandang, dan beliau tetap melanjutkan apa?
puasanya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 1926, Muslim nomor 1109. Walhasil tidak mengapa malamnya junub belum sempat mandi kecuali setelah datangnya apa? Subuh. Ini halal. Tidak merusak puasanya sedikit pun. Saniyah yang kedua, takbiluz zaujah wa mubasyaratuha in aminal imna. Mencium istri tidak ada larangan. Mencium istrinya atau dia mencumbu istrinya, tapi dengan catatan dia tidak imna. Imna itu maksudnya tidak sampai mengeluarkan airnya. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubasaru wa huwa shaimun wa kana amlakukum li irbi." Kata Aisyah dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencumbu istrinya padahal beliau puasa. Tapi kata Aisyah, beliau lelaki di antara kalian, dibandingkan kalian dia lelaki yang paling sanggup menguasai gejolak dirinya. Berarti tidak sampai imna. Nah, maka tidak dilarang Pak kalau seorang di bulan Ramadan dia mau pergi ke masjid mencium istrinya, enggak dilarang. Atau ketika dia tidur siang hari dia memeluk istrinya, enggak dilarang. Tapi ini khatir terutama kepada pemuda ya. Para pemuda pengantin baru jangan coba-coba di siang hari. Nanti bayar kafarah 2 bulan berturut-turut puasa. Ya. So, gimana kalau seandainya dia mengeluarkan airnya tapi tidak sampai menjimaknya? Ini khilaf para ulama. Ya, kalau seorang lelaki mencumbu istrinya tidak sampai bertemu 2 khitan, kemudian keluar airnya, apakah puasanya batal ataukah tidak? Ulama kita berbeda pendapat. Nah, kadali. Qala Ibnu Hazm rahimahullah taala, Ibnu Hazm mengatakan, wa kanat Aisyatu idza mata sallallahu alaihi wasallam binta samani wa asra. Ingat, Nabi ketika menikahi Aisyah itu masih muda Aisyah. Ketika Nabi meninggal dunia usia Aisyah masih 18 tahun. Kalau ada orang melarang pemuda mencium istrinya, itu terlalu berlebihan. Yang ada diingatkan, hati-hati. Kalau mereka mengatakan kan pemuda gejolak syahwatnya tinggi, Aisyah masih muda, nggak mengapa Nabi mencumbunya. Tapi ingat ini khatir, bahaya, hati-hati. Wa an qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa wasaimu wa ana shaimah. Dalam riwayat Imam Abu Daud dan Abdul Razzaq, Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, dulu Rasulullah itu mencium aku sedangkan beliau puasa, aku juga puasa. Adapun bagaimana kalau seseorang itu sampai mengeluarkan airnya ketika dia mencumbu istrinya, wallahu taala alam bisawab. Penulis buku ini berkata batal puasanya karena dia sampai mengeluarkan airnya. Dikarenakan hadis Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ia tinggalkan makan, minum dan syahwatnya karena kemuliaanku. Di kalimat dia tinggalkan syahwatnya dijadikan dalil oleh jumhur ulama untuk menunjukkan bahwa puasanya batal. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm rahimahullah taala, Syekh Albani berpendapat tidak batal. Karena tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan bahwa lelaki yang mencumbu istrinya kemudian mengeluarkan airnya itu batal. Tidak, yang ada adalah jima. Tapi dikatakan apakah puasanya itu rusak? Ya, berkurang pahalanya. Tapi tidak membatalkan apa? Puasa. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Karena barang siapa mengatakan batal, dia mesti menjelaskan tentang dalil yang menerangkan tentang batalnya. Walhasil khilaf para ulama dengan khilaf yang panjang.
Maka mestinya kita sebagai kaum muslimin memilih berhati-hati. Jangan sampai mencumbu istrinya kemudian sampai inzal, mengeluarkan sesuatu, yaitu maksudnya airnya. Maka itu minimal puasanya rusak. Wallahu alam bishawab. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-ightisalu wasabbu ala ra'si litabarrudi. Termasuk diperbolehkan di bulan Ramadan di siang hari mandi, menyiram kepala atau tubuhnya dengan tujuan biar terasa segar, tidak gerah, agar sejuk, boleh. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajr. Nabi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dia bangun berpagi berjumpa dengan waktu subuh, wa junubun, beliau junub, min ahli, dari keluarganya, summa yaghtasilu wa yasumu, beliau lalu mandi. Padahal sudah lewat waktu imsak. Ini membuktikan tidak ada larangan. Bahkan di siang hari, sebagian para sahabat Nabi dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sil ma' wa huwa shaimun minal atsi aw minal harri. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah arjun itu tempat air atau sumur. Beliau menyiram kepalanya dengan air sedangkan beliau puasa, mungkin karena sebab haus atau karena sebab panas terik. Maka di sini menjelaskan enggak apa-apa, Pak, mandi di siang hari di bulan Ramadan. Ya, kemungkinannya kita nanti Ramadan di negeri kita jatuh di bulan apa? Baik, Pak. Awal Juli ya. Juni dan Juli ini musim panas, musim terik. Ya kalau seandainya dia merasa kepanasan kemudian dia mandi, tidak mengapa. Tidak dilarang, tapi jujur. Mandi, ya mandi, bukan mandi sambil minum air, bukan. Berenang boleh atau enggak apa-apa, berenang boleh. Mau nyelam juga enggak masalah. Tapi sekali lagi apa? Ya jujur, jangan menyelam sambil untuk minum air. Ya, karena memang tidak ada larangan tentang hal itu, bahkan yang ada boleh. Yang keempat, al-madmadatu wal istinsyaku min ghairi mubalaghatin. Berkumur-kumur dan beristinsyak. Apa istinsyak ya, kawan? Memasukkan air ke dalam hidung ketika berbuka. Ketika apa? Berwudu. Ketika berwudu, air itu dimasukkan ke dalam hidung, dikeluarkan, memasukkannya namanya istinsak, mengeluarkannya disebut dengan istinsak. Ini enggak masalah. Alasannya, Laqit ibnu Sabrah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Sampaikanlah air ke dalam pangkal hidungmu ketika berwudu, kecuali kamu puasa, tidak perlu sampai dalam, di ujungnya saja. Berarti tetap istinsyak. Fala ba'sa bil madmadati lisaimi walau fi ghairi wudu'in aw ghuslin. Bahkan bukan karena sebab mandi maupun mandi, bahkan bukan karena sebab wudu maupun mandi, enggak apa-apa, Pak. Kumur-kumur tidak dilarang. Itu enggak merusak puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu berkumur-kumur. Bahkan Nabi berkata, "Idza tawadda'a ahadukum falyatamatmid." Bila seorang di antara kalian berwudu, berkumur-kumurlah. Bahkan Allah berfirman, "Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum." Bila kalian hendak berdiri menunaikan salat, berwudu, cucilah wajahmu. Mulut letaknya di mana? Di wajah. Kumur-kumur tidak mengapa. Adapun sebagian orang mengatakan berkumur-kumur itu batal, itu melampaui batas. Batal itu kalau minum airnya. Kalau berkumur-kumur tidak membatalkan puasanya. Seandainya dia telah mengeluarkan sebatas kemampuannya, lalu ada tersisa, terasa dingin dan tertelan, itu ma'fu, dimaafkan. Wadih, tapi jujur, benar-benar setelah berkumur-kumur apa? Dia buang. Yang kelima, tadawuqut ta'am lil hajati ma lam yasil ilal juf. Mencicipi makanan kalau memang diperlukan, tapi dengan catatan tidak ditelan.
dicicipi di lisan, dibuang lagi. Ibnu Abbas berkata, la ba'sa ayyadhuqal khala aw syai'a ma lam yadkhul halaqahu wa huwa shaim. Enggak apa-apa. Kata beliau, malam yadkhul halaqahu wa huwa shaim. Enggak apa-apa mencicipi sayur atau makanan yang lain selama tidak sampai ke kerongkongan walaupun dia puasa. Artinya enggak tertelan. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-25 halaman 266 beliau berkata, wa dhuqut ta'am yukrahu li ghairi hajah. Mencicipi makanan kalau tidak diperlukan makruh. Lakin la yuftiru, tapi tidak batal puasanya. Wa amma lil hajah fa huwa kal madmadati. Tapi kalau itu karena hajat, itu hukumnya sama dengan kumur-kumur. Enggak apa-apa. Wallahu alam bisawab. Walhasil ini diperbolehkan walaupun di sebagian orang menganggap bahwa itu hal yang tidak dibenarkan. Yang keenam al-hijamah, berbekam. Wa tabarru' biddam liman lam yakhsha dha'f, dengan catatan dia percaya tidak akan melemahkan tubuhnya. Maksudnya ketika dia dibekam enggak semakin lemah. Kalau semakin lemah enggak boleh. Dalil yang menyebutkan tentang bolehnya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan selainnya, bahwa Ibnu Abbas berkata, bahkan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtajama wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam dalam kondisi beliau puasa. Ingat, Imam Ahmad, Ibnu Sirin, Atha Al-Auza'i dan yang lainnya berpendapat bahwa berbekam ini tidak mengapa. Dengan catatan tadi itu tidak menimbulkan mudarat bagi orang yang puasa tadi. Kalau dia dibekam kemudian jadi lemah dan batal puasanya enggak boleh. Wallahu alam bishawab. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, tidur siang tidak dilarang. Tapi terlalu banyak tidur siang hukumnya makruh, dibenci. Adapun dalil yang menyebutkan niyamu shaim, ibadah tidurnya orang puasa itu apa? Ibadah, ini hadisnya tidak sahih. Boleh melakukan qailulah, tidur yang wajar, tidak mengapa, karena memang tidak ada nas yang menyebutkan tentang batal atau larangannya. Saya tambahkan sedikit yang terakhir, yaitu al-iktihal wal hikna wal qutra wa sammatib, mencium bau wangi, memakai celak mata atau obat tetes mata atau membersihkan telinga, itu enggak batal. Kan tidak ada nas yang menyebutkan tentang batalnya. Karena sebagian orang berpendapat kalau misalnya meneteskan obat mata di mata maka batal. Kalau telinganya sedang sakit ditetesi, kata mereka batal. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan tentang hal itu. Sebagian bahkan terlalu ekstrim dengan berkata, kalau kita mencium-cium bau makanan batal. Ini yang paling kasihan pedagang kue kalau begitu. Karena mau nggak mau dia mencium apa? Makanannya. Nggak benar, boleh Pak. Ya cuma tidak pantas kaum muslimin puasa mencari-cari apa? Penjual makanan untuk dicium-cium, kan begitu. Tidak demikian. Walhasil semua yang tadi kita sebutkan enggak mengapa. Minyak wangi pun, kalau misalnya minyak wangi itu dalam kondisi lemah, bapak-bapak cium minyak wangi aromanya mangga bisa gitu. Aromanya jeruk lalu lebih semangat, enggak apa-apa, enggak membatalkan puasanya. Karena memang tidak ada nas yang menyebutkan tentang batalnya. Syekhul Islam berkata, wa ammal qulu wal hiknatu wa ma yaqturu fil ikhlali wa mudawatul ma'muma wal jaifa fa hadha mimma tanazu fi ahlul ilmi. Sesungguhnya memakai celak, meneteskan obat mata, membersihkan telinga atau berobat dengan sesuatu yang yang diletakkan melalui telinga atau menggunakan matanya, ulama berbeda pendapat, tapi yang benar tidak batal karena tidak ada nas yang menyebutkan tentang pembatalnya. Demikian yang beliau terangkan tentang hal-hal yang dianggap membatalkan puasa atau ternyata tidak. Kalau antum ditanya, muntah batal enggak puasa? Ikhwan, muntah membatalkan puasa tidak? Iya. Kalau seandainya dilakukan dengan sengaja maka
batal. Telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana dengan bersiwak? Boleh atau tidak? Boleh. Bersiwak ini boleh. Karena Nabi mengatakan laula an asuqa ala ummati la amartum bisiwak inda fi kulli wudu'i wa salatihi. Andainya enggak memberatkan umatku, kuperintahkan mereka bersiwak tiap kali mau wudu dan tiap kali akan sholat. Di sini enggak disebutkan tentang ketika di luar puasa. Baik di luar puasa maupun dalam puasa dianjurkan bersiwak. Selantum jangan telan kayu siwaknya, yang enggak boleh. Gimana dengan sikat gigi yang ada pastanya? Imam Al-Utsaimin mengatakan boleh asal tidak menelannya. Kemudian bagaimana dengan menelan ludah? Boleh enggak ya, kawan? Antum cium bau kue begitu, keluar ludahnya tertelan. Nah, ya boleh, enggak mengapa. Karena memang tabiat justru tidak disukai memperbanyak mengeluarkan ludah. Itu enggak disukai. Pertama itu menunjukkan ketidakbersihan pelaku tersebut, kurang adabnya. Kedua dari segi medis itu bisa memperlemah kondisi tubuh seseorang. Dehidrasi itu makin cepat kalau orang sering meludah, Bapak. Nah, makanya saudara kaum muslimin dianjurkan dalam masalah ini jangan sering meludah. Tapi kalau mengumpulkan ludah boleh enggak? Lalu dia menelannya. Apa ada, kan itu pertanyaannya. Kalau ada itu keterlaluan sekali kan ya. Kalau seandainya itu dilakukan, khilaf para ulama. Yang benar tidak membatalkan puasanya. Selama itu berada pada mulutnya, wallahu a'lam bishawab. Demikian alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.